Alhamdulillah pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah sampai di makam Ki Ageng Bungkul, Surabaya. Ini bersama rombongan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah Mbah Sayyid Iskandar Basaiban. Bagaimana Ustadz Ali, cerita sedikit? Beliau ini putra dari Said Ali Akbar. Said Ali Akbar putra dari Mbah Sulaiman. Nah itu. Sulaiman putra dari Abdurrahman, Mas seterusnya sambung ke Rasulullah SAW. Nah, Mbah Saiban itu kenapa bisa seharum seperti sekarang ini namanya? Karena datuknya yaitu Abu Bakar Abu Bakar Mbah Saiban itu itulah yang asal mulanya panggilan nama Mbah Saiban itu. Karena rambutnya itu putih, dia itu ketika remaja sekitar SMA-an itu moro-moro dia itu ngilang, tapi dia mencari ilmu atau kholwat. Nah, pulang-pulang rambutnya putih semua, makanya itu dinamakan Mbah Saiban. Rambutnya wanan. Oh, Saiban ya. Niku Saiban. Nah, kalau Said Abdurrahman itu Abah dari Mbah Sulaiman Mojoagung. Ya, kalau Mbah Abdurrahman ini makamnya di Sunan Gunung Jati, Cirebon. Kumpul di sana. Nanti kita kalau ke Cirebon akan di sana. Mbah Sulaiman makam di Metek, Mojoagung. Nah, itu punya saudara Mbak Arif Sekoropuro. Itu di Pasuruan. Ini sudah pernah ke sana. Zaman belum ya. Itu. Nah, Mbak Ali Akbar ini punya anak satu Mbak Iskandar. Mbak Iskandar, Mbak Badrudin, kemudian Mbak Fakih Kodim kan itu kan atasannya. Kemudian ada Zainab. Zainab ini makamnya di Bangkingan, bersama dengan Putu. Mbah Sulaiman Betek. Putunya Mbah Sulaiman Betek. Nah, kita ke sejarah mawon nggih. Ketika terjadi peperangan melawan Belanda nggih. Niku singkat kata nggih. Beliau niki sebenarnya tidak bisa ditangkap oleh Belanda. Apapun guys. Ding, awake niku ding dibacok ditembak gak mempan. Nggih niki secara sing tersebar luas di medsos kayak begitu. Nah, Belanda ini kesulitan untuk menangkap ini. Akhirnya ada salah satu kacung itu wong Jawa sing ngaplai kamane. Ya opo nek ibu ya itu ditangkap. Akhirnya setelah ditangkap, gimana lagi? Ayo nyerah. Nah, akhirnya menyerah. Mbah niki nurut ambek napa? Mbak permintaannya itu Belanda, tapi punya syarat. Awakmu nek misalnya matanya aku gak apa-apa, tapi ini wis ojo ngutang-ngutang terus semua. Jangan ganggu Surabaya. Wis mari nang aku ae cukup gak apa-apa. Akhirnya singkat kata ceritane ya Allah merinding. Tubuhnya ini dipotong-potong. Ini Mbak Iskandar ini dipotong-potong dadi 7. Niki termasuk bagian enten sing ten Madura, enten sing gunting. Jadi ceritanya untuk mempertahankan keamanan dan Surabaya niki akidah. Nggih, dan akidah semuanya. Niku rela. Mana niki perjuangannya demi. Tapi hidup lagi lho. Enggak. Nggih, setelah itu nggih. Setelah diwan niku nggih, ternyata Belanda niki khianat nggih. Akhirnya hidup lagi, nyala lagi. Pada akhirnya ditangkap malih, akhirnya Belanda singkat cerita manten niku akhirnya menyerah. Sesuai dengan keadaan akhirnya nggih. Sesuai surut nggih perlawanane Belanda niku. Jadi itulah sekilas Mbah Sayyid Iskandar Basaiban dalam perjuangan membela agama Allah. Karena tipu dayanya Belanda, ibunya ditangkap, maka
beliau manut dengan Belanda. Nah, tapi dengan satu syarat, Belanda tidak boleh mengganggu kondisi keamanan wilayah-wilayah Surabaya sekitarnya, terutama Sidoarjo. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menteladani syahadat perjuangan beliau. Al-Fatihah. Bagaimana Ustadz Ali sekilas mengenai ziarah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad. Kenal tentang ziarah wali ya. Kalau semasa PPKM ini bolehlah ya kita kalau satu kota ya, masih satu kota ini Bu nggih, kan tidak ada larangan, tidak ada penyekatan. Nah, kalau untuk kita bicara umum ya ziarah wali itu baik sekali nggih, disunahkan nggih karena perkara yang baik. Nah, kita mencontoh siapa? Nggak jauh-jauh mencontoh Syekh Jumadil Kubro. Nah, beliau itu seseorang yang pengembara nggih, dari India ke Samarkand. Di sana kan menikah, akhirnya punya anak Ibrahim Asmara Kondi niku. Bapak Sunan Ampel. Niku bojone yang Samarkand. Samarkand itu mana? Ini kalau di Rusia, Tashkent, Uzbekistan itu loh. Pecahan. Nah, yang sekarang sing Imam Bukhari. Lah ulama-ulama geden itu pecahane Rusia. Nah, kata juga Mbak Ibrahim Asmara. Terus lelono naone pundi mak Mesir, Mahdibi. Sima kali yang mereka nggak ada juga sing makame Mahdibi niku ndak antaran salah satunya ada anaknya. Terus napa pindah ten Kamboja, Kamboja niku daerah Kamboja ya, Thailand, Vietnam. Nah, bumi bola itu barang. Dulu awalnya di situ napa Islamnya lumayan minim. Ya. Awalnya minim, terus setelah kedatangan para wali niku Islamnya mulai berkembang. Tapi sudah menjadi takdirnya ya. Ada pihak keluarga kerajaan yang nggak suka dengan agama Islam. Akhirnya singkat kata hijrah ke Indonesia. Awalnya ke Aceh dulu, setelah ke Aceh, Semarang, terus ke Majapahit, Loloyo, dan anak turunnya menyebar ke beberapa daerah. Jadi para wali itu ini ya, untuk menyebarkan agama Islam ini tidak memandang keluarga Mas Ali ya. Mereka tinggalkan semuanya gitu ya. Ya ada yang berjauhan, ada yang tidak. Iya. Itu karena posisi dakwah. Ya. Terima kasih.